Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang baru saja dilantik, dilaporkan punya rencana besar untuk memindah sekitar 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia. Ya, sontak saja, rencana itu memunculkan pro dan kontra warga Indonesia. Secara umum mayoritas pasti menerima, tapi di sisi lain mereka menolak bukan karena tidak suka membantu warga Palestina. Tapi banyak warga Indonesia menilai ini adalah propaganda Israel dan Amerika, di mana untuk mengusir orang-orang Palestina yang ada di Gaza. Lantas seperti apa tanggapan pemerintah kita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo? Ya, kita akan bahas hal tersebut, berikut rangkumannya. Ya, dalam video berikut ini, saat Amerika coba mengusir secara halus warga Gaza dari tanah mereka. Seperti yang sudah banyak orang ketahui, sejak bombardir Israel selama 15 bulan lebih di jalur Gaza. Kota yang dulunya indah itu kini telah berubah menjadi reruntuhan bangunan. Ya, 60% bangunan di kota itu telah hancur, dengan 90% warga Gaza kehilangan tempat tinggalnya. Belum lagi jutaan warganya menderita kelaparan hingga kekurangan air bersih akibat efek serangan Israel. Ya, di mana itu berarti 2 juta orang tak memiliki tempat tinggal saat ini. Lihatlah video kota Gaza terbaru. Semua gedung-gedung itu telah hancur akibat serangan bom dan roket-roket Zionis Israel. Di balik itu, meski gencatan senjata sudah dilakukan, namun banyak warga Gaza yang coba kembali ke rumah mereka, hanya menemukan puing-puing sisa bangunan rumah yang ambruk. Saat ini sendiri warga Gaza bisa sedikit lega dengan gencatan senjata yang terjadi. Meski di sisi lain mereka harus menghadapi kondisi di mana kota mereka telah hancur. Di masa saat ini seharusnya mereka sudah merdeka. Anak-anak seharusnya bisa tidur nyenyak. Namun apa yang terjadi? Jangankan tidur nyenyak, ingin minum saja mereka sangat kesulitan. Di mana Amerika yang disebut sebagai pemimpin dunia, seharusnya bisa menjadi penengah bukan malah memihak kepada Israel. Ya, memang saat ini gencatan senjata sudah dilakukan, meski tak ada jaminan penuh atas keselamatan warga Gaza. Tapi setidaknya kini warga Gaza bisa bernapas lega. Sementara dalam gencatan senjata ini, akan ada 3 tahap, di mana di tahap ketiga akan difokuskan untuk kembali membangun kota Gaza, yang tentu saja tidak akan bisa dilangsungkan dengan cepat, dengan arti memerlukan waktu yang panjang, apalagi jika Israel masih memblokade kota ini. Disinilah isu kontroversial tiba-tiba muncul, di mana media Amerika yakni NBC News melaporkan jika Presiden Donald Trump merencanakan relokasi 2 juta warga Gaza saat proses pembangunan kembali kota Gaza dilakukan. Dan anehnya lagi, relokasi itu diarahkan ke Indonesia. Menyebut bahwa saat pembangunan Gaza nanti, warga Gaza yang diperkirakan mencapai 2 juta akan dipindahkan sementara ke Indonesia. Jelas ini adalah keputusan kontroversial. Kabar heboh ini jelas mengundang pro dan kontra. Bahkan publik dunia menyebut Donald Trump bukan mau membangun Gaza, namun akan mengusir warga Gaza secara halus. Ya, utusan Trump melontarkan rencana untuk merelokasi warga sipil Gaza ke Indonesia. Di situ dituliskan bahwa utusan Presiden terpilih Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff telah menyarankan untuk merelokasi sebagian penduduk Gaza ke Indonesia ketika proses pembangunan kembali dimulai nanti. Menurut mereka itu adalah bagian dari upaya pemerintahan Donald Trump untuk mempertahankan gencatan senjata Israel dan Hamas. Tapi di sisi lain banyak pihak menyebut itu adalah cara halus Amerika untuk menyingkirkan warga Gaza dari tanah mereka. Tentu bukan hal yang mudah rencana gila Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke Indonesia sendiri. Sebenarnya tidak masuk akal dan akan sangat sulit dilakukan, terlebih saat menyebut jumlah 2 juta warga yang akan dibawa ke Indonesia. Ya, memang Indonesia selama ini dikenal sebagai pendukung utama Gaza dan Palestina. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan bisa disebut Indonesia adalah negara paling bernyali saat menyuarakan kemerdekaan Gaza Palestina dibandingkan negara-negara Timur Tengah semacam Arab Saudi. Say that we support Palestine, but if we are weak, how can we support Palestine? For that,
Ya, jika 2 juta warga Gaza dipindahkan sementara ke Indonesia, tentu warga Gaza juga harus terjamin, seperti tempat tidur hingga makan. Tentu ini tidak akan masuk akal, karena yang direlokasi ke Indonesia bukan 100-200 orang, tapi 2 juta warga Gaza. Dan itu pun warga Gaza tidak akan segampang itu meninggalkan tanah mereka, di mana warga Gaza rela mati demi tanah mereka. Tak ayar jika mereka tidak akan pergi begitu saja. Ia menanggapi laporan rencana Presiden terpilih Donald Trump untuk memindahkan 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia. Salah satu menteri dari Presiden Prabowo Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa tidak ada laporan resmi kepada pihak pemerintah Indonesia. Dari pihak Indonesia beliau menegaskan tidak ada rencana itu. Pemerintah Indonesia secara konsisten menunjukkan dukungan terhadap Palestina. Presiden Prabowo sendiri lebih memilih untuk mendukung Palestina merdeka di tanah mereka sendiri. Pada forum internasional, Prabowo juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, di bawah misi PBB jika diperlukan. Ia alih-alih membantu warga Gaza untuk bangkit dari kehancuran. Rencana semacam ini justru terlihat seperti upaya halus untuk membuat mereka meninggalkan tanah yang selama ini diperjuangkan dengan darah dan air mata. Maka tak heran jika AS ditimpa kebakaran hebat yang merugikan negara hampir 3.000 triliun. Rencana-rencana halusnya memang sangat licik. Dijuluki jadi pemimpin dunia yang seharusnya menjadi penengah dalam kedamaian. Ini malah membuat propaganda secara halus.